Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita coba berdiskusi tentang salah satu topik di dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang juga sangat penting. Kalau dalam topik yang kemarin kita akan ngobrol atau kita podcast tentang demokrasi ya. Salah satu wujud dari pelaksanaan demokrasi itu adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat ya. Termasuk di dalamnya adalah menyampaikan pendapat dalam bentuk demonstrasi. Kita tahu bahwa tanggal 11 April yang lalu itu ada demo mahasiswa. Terus konon kabarnya tanggal 21 April besok ini mau ada lagi. Jadi menjadi penting bagi kita, bagi Anda semua sebagai mahasiswa untuk mencoba memahami sebenarnya apa sih hakikatnya demokrasi, atau apa sih maksudnya demo-demo yang dilakukan itu. Kok bolak-balik dilakukan demo sehingga mengundang pendapat masyarakat, opini masyarakat ya, tentang bagaimana peran mahasiswa sebenarnya di dalam proses demokrasi di dalam suatu negara. Jadi pada kesempatan kali ini kita mencoba membahas suatu topik tentang gerakan mahasiswa, khususnya yang wujudkan dalam bentuk kegiatan aktivitas demonstrasi ya, dimana demonstrasi yang kemarin itu mahasiswa katanya melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, BMSI ya, walaupun dalam kenyataannya sebenarnya nggak semuanya ikut, cuma ada 15 universitas kemarin itu, bahkan yang kemarin itu dari UI aja nggak ikut, dari Universitas Indonesia nggak ikut karena mereka berbeda-beda pendapat sehingga nggak semuanya bisa ikut. Tapi sebelum kita bahas tentang itu ya, seperti biasa saya ingin Anda memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nurdianti Ramadhani dari kelas 2F Manajemen. Oke. Tapi ini nggak kemarin lagi nih, nggak muncul karena Kak Kesuna aja lah. Lihat ke sana. Ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitriana dari kelas 2F Manajemen. Perkenalkan, nama saya Adi Puspitaning Tias dari kelas 2F Manajemen. Perkenalkan, nama saya Alvin Bukhari dari kelas 2F Manajemen. Oke. Makasih perkenalannya. Jadi kita coba untuk membahas gerakan mahasiswa ini mulai dari zaman sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan RI ya. Yaitu dimulai munculnya itu pada waktu kita tahu ya sejak tahun 1908 ya. 1908 ini di mana mulai ada bibit-bibit organisasi di Indonesia, yaitu dengan adanya pergerakan Budi Utomo. Kalau dulu kan pergerakan itu kan di daerah separatis ya, ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan ya. Nah, Budi Utomo ini mulai bercorak nasionalis ya, dan dia juga terdiri dari para kaum terpelajar. Ini bisa dianggap sebagai cikal bakalnya gerakan mahasiswa ya, Budi Utomo. Tetapi kita tahu bahwa pada saat itu jumlah orang-orang yang terdidik kan masih sedikit karena kita masih dalam kondisi penjajahan Belanda. Belanda tentu nggak mau kalau kita itu banyak orang pintar nanti berontak. Makanya mereka berusaha supaya orang yang terdidik di kalangan pribumi itu sangat sedikit ya, cukup sedikit aja. Apalagi politik pada waktu itu Belanda kan menjalankannya membagi orang Indonesia ini, orang yang ada di Indonesia ini menjadi 3 golongan, 3 kelas.
kelas pertama, kelas yang utama yaitu ya mereka orang-orang Belanda, orang-orang Eropa, orang-orang bule itu dianggap kelas paling nomor wahid, ya paling hebat. Nah sementara kelas nomor 2 itu adalah kelas dari orang-orang timur jauh kayak Cina, Arab, India, pokoknya orang-orang keturunan itu dianggap lebih bagus walaupun ada di bawah levelnya orang-orang Eropa. Sementara orang pribumi kita ini yang memang memiliki negara ini justru dianggap sebagai kelas kambing, dianggap kelas yang paling rendah, kelas 3 ya. Oleh karena itulah kalau misalnya yang sekolah itu adalah anak-anak Belanda, anak-anak orang Cina, orang India, orang Arab, justru orang-orang pribumi itu sedikit sekali karena mereka tahu potensi bahayanya kalau misalnya sampai orang pribumi itu terdidik, ya kan. Mereka jadi berusaha supaya orang pribumi itu ya jumlah yang terpelajar, jumlah orang yang pinternya itu dibatasi sekecil mungkin. Oleh karena itu jumlah kaum terdidik itu sangat sedikit ya. Terus kemudian kita tahu bahwa dengan demikian akibat dari politik pengkelasan masyarakat itu otomatis orang pribumi itu yang menikmati pendidikan ya hanya segelintir. Ruang gerak juga sangat terbatas karena orang-orang pribumi tentunya tidak diizinkan untuk membentuk suatu organisasi apalagi yang sifatnya politik. Paling-paling ya kalau yang sifatnya keagamaan gitu masih dibolehkan ya. Dan kita tahu bahwa pada waktu itu memang diskriminasinya sangat ketat karena pembatasan pembagian dari kelas-kelas masyarakat itu. Makanya kita bersyukur bisa merdeka sehingga kita dengan bangsa apapun di dunia ini dianggap berdiri sejajar ya. Dan penjajahan itu sebagaimana dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan kemanusiaan. Karena kita semua sama, nggak ada karena kulit putih, terus kulit hitam, kulit berwarna kayak kita, kulit coklat, sehingga kita dari golong-golongan seperti itu ya. Maka kemudian kalau kita lihat dari situasinya zaman Belanda kayak gitu, orang yang terpelajar masih sedikit, akses untuk bisa melakukan gerakan juga sangat terbatas, akses pendidikan juga sangat sempit ya. Kemudian terjadi diskriminasi, maka apa yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa melalui Budi Utomo? Ya hanya diskusi-diskusi aja bisa ya. Kumpul, itu gak umpet-umpetan, otomatis nggak berani terang-terangan, umpet-umpet diskusi gitu, sambil berupaya untuk melakukan penyadaran, ngomong sama teman, diskusi, berusaha supaya kita mulai timbul kesadaran sebagai pribumi, jangan mau terus-terusan dijajah, ada rasa harga diri ya. Jadi upayanya itu kayak gerilya lah, jadi upaya untuk menyadarkan orang terutama di kalangan terpelajar ini bagaimana caranya supaya orang-orang yang sadar itu makin banyak ya. Tapi tentunya karena masyarakatnya masih sangat tradisional ya, masih sangat terbelakang, maka kemudian pergerakan seperti itu biasanya menumpang kepada kebudayaan ya. Kemudian pada masa berikutnya ya, yaitu pada tahun 1928, gerakan untuk mulai tumbuhnya nasionalisme ini yang dimulai pada Budi Utomo itu mulai kemari, mulai mengkristal, mulai makin mengental, sehingga kemudian pada tahun 1928, yaitu 20 tahun kemudian setelah Budi Utomo berdiri, itu mulailah ada yang namanya apa itu? Tahun 28 apa? Ada apa? Ayo, ada peristiwa apa? 1928. Ayo, 28 Oktober 1928. Pahlawan. Baru pahlawan. Kamu ditonton orang tuh, malu kalau salah. 28 Oktober ya, so. Sumpah Pemuda. Iya, Sumpah Pemuda. Apa ya nih sejarahnya nih? Sumpah Pemuda. Iya. Jadi gerakan-gerakan yang tadinya umpet-umpetan itu mulai berani untuk muncul, tapi juga tentu nggak bebas, masih terbatas ya.
juga mulai muncul organisasi-organisasi seperti tahun 1912 itu Muhammadiyah muncul, 1926 itu Nahdlatul Ulama muncul ya. Terus kemudian tahun 28 baru dia lakukan Sumpah Pemuda. Tetapi secara kontekstualnya ya, tentu konteksnya itu berbeda antara tahun 1908 dengan 1928. Walaupun masih sama-sama masih sama-sama dalam situasi penjajahan. Cuman tahun 28 ini dunia sudah mulai dipengaruhi oleh perang dunia di Eropa sana kan, antara Amerika blok sekutu dengan blok fasis ya. Mulai terjadi perang-perang sehingga kemudian situasi itu mempengaruhi politik di seluruh dunia ya. Walaupun secara relatif hampir sama dengan masa sebelumnya, oleh karena Indonesia masih dalam masa penjajahan, tapi jumlah dari orang yang terdidik di Indonesia itu dibandingkan 20 tahun sebelumnya itu sudah lebih banyak lagi, walaupun masih terbatas, tapi kebanding 1908 tahun 28 ini udah mulai sedikit udah mulai banyak. Di samping itu organisasi-organisasi seperti yang saya sebutkan tadi mulai bermunculan ya, sehingga kemudian akhirnya mereka berani untuk membuat suatu statement, suatu sumpah yang dikenal kemudian dengan nama Sumpah Pemuda. Itu merupakan suatu hasil daripada kegiatan diskusi yang selama ini mereka terus lakukan, diskusi-diskusi ya, kemudian konsolidasi supaya grup diskusi ini dengan grup diskusi ini dengan itu akhirnya menjadi bersatu gitu, menjadi konsolidasi. Mulai juga terjadi perkumpulan yang sifatnya mobilisasi massa, walaupun seperti katakanlah seperti gerakan demo gitu ya, tapi masih terbatas banget. Tapi udah mulai berani 1928, sehingga kemudian dari hasil situasi luar yang memungkinkan terjadinya perubahan politik, kemudian situasi di dalam negeri juga banyak terpelajar, banyak organisasi baru, maka tahun 28 itu muncullah Sumpah Pemuda. Tolong bacain Sumpah Pemuda. Apa sih isinya Sumpah Pemuda? Ayo. Sumpah Pemuda. Kami bangsa Sumpah Pemuda. Masa lupa? Kami putra putri Indonesia mengaku. Ayo coba. Bukan. Ayo Alvin. Kamu kata Sumpah Pemuda boro-boro. Kamu sumpahnya cuma untuk pacar doang sih. Ayo. Ayo. Sok buka internet. Jangan semua. Nggak apa-apa, nanti ke yang itu di-cut. Nih, siapa ini namanya siapa? Dian. Oke, Dian bacain Sumpah Pemuda. Nah. Ayo, bagaimana bunyi Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, jadi di dalam Sumpah Pemuda ini para pemuda pribumi sudah berani untuk memunculkan identitas mereka dengan mengaku hanya punya kebangsaan satu, punya tanah air satu, dan punya bahasa satu. Artinya udah mulai kompak ya. Udah mulai ada satu kristalisasi dari gerakan gitu. Jadi yang tadinya pecah-pecah sana sini sendiri akhirnya kemudian mulai bersatu dan mulai berani untuk muncul, walaupun masih dalam kondisi yang sangat masih sangat terbatas, kondisinya masih dalam masa penjajahan ya. Oke, terus kemudian tentu saja
Hal ini terus juga dipengaruhi oleh situasi luar yang terjadinya perang dunia ya, sehingga pada kemudian kita tahu dalam perang dunia pertama itu apa namanya pihak sekutu kan kalah ya. Nah, sehingga kemudian pada tahun pada waktu itu tahun 43 ya, pada 43 itu pihak Belanda terpaksa harus keluar dari Indonesia, dan kemudian pihak Jepang yang masuk, pihak Nazi yang masuk ya, pihak fasis yang masuk, dan Indonesia kemudian beralih dari penjajahan Belanda menjadi penjajahan Jepang ya. Kondisi seperti ini tentu akan mempengaruhi lagi kondisi di dalam negeri ya. Kondisi dalam negeri gimana? Pada waktu itu tentunya penjajah Jepang ya melarang semua organisasi pergerakan. Tidak boleh ada organisasi pergerakan, termasuk organisasi mahasiswa ya. Mahasiswa nggak pada tiarap semua, pada nggak berani, demo organisasi nggak berani ya, kecuali ada organisasi-organisasi yang sifatnya keagamaan masih dibolehkan ya. Tapi organisasi yang sifatnya politik ya oleh Jepang tentu dilarang keras ya. Dan pada waktu itu kita tahu bahwa Jepang sangat membutuhkan bantuan dalam arti apa? Karena dia kan perang, dia termasuk blok Jerman, Jepang, Italia waktu itu kan mereka melawan bloknya Amerika. Oleh karena itulah maka Jepang butuh bantuan untuk tentara-tentara, maka direkrut dari orang pribumi ya, dari pemuda-pemuda Indonesia. Ada positifnya juga kondisi itu, jadinya pemuda-pemuda Indonesia dilatih militer. Nah, tadinya kan nggak pernah dapat pelajaran militer ya, dia nggak pernah belajar organisasi, nggak pernah dilatih secara baik. Maka dengan adanya kebutuhan Jepang seperti itu, maka mau nggak mau mereka melatih pemuda Indonesia. Maka akibat sampingnya walaupun niatnya Jepang adalah untuk ikutin perang bela dia, tapi ada dampak sampingnya, yaitu pemuda Indonesia mulai belajar organisasi, dan ini kan menjadi sangat penting kelak untuk menjadi cikal bakalnya tentara nasional Indonesia ya, menjadi bakalan calonnya TNI Indonesia gitu. Tetapi pada masa itu karena Jepang juga sangat ketat ya, dia lagi perang dan juga membutuhkan banyak biaya ya, dan otomatis konsentrasinya itu terfokus kepada upaya untuk memenangkan perang dan upaya untuk tetap menjajah Indonesia. Maka otomatislah gerakan mahasiswa menjadi sangat tertekan, semuanya boleh dikatakan mahasiswa itu pada tiarap semua, nggak ada yang berani bergerak ya. Meskipun demikian gerakan mahasiswa itu seperti biasa ya, kumpul-kumpul untuk diskusi pelan-pelan, ngumpet-ngumpet ya, ada tetap di asrama-asrama mahasiswa gitu. Mereka berdiskusi, membangun konsep kira-kira nanti Indonesia kalau udah merdeka seperti apa gitu ya. Jadi mereka selalu melakukan diskusi-diskusi, persiapan sampai pada akhirnya kemudian era pendudukan Jepang ini kan berakhir dengan Jepang kalah ya. Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, yaitu dengan dibom atomnya oleh Amerika ya kan, Nagasaki dan Hiroshima, sehingga hancur lebur, dan kemudian Jepang menyerah tanpa syarat, bertekuk lutut pada sekutu. Dan pada saat itulah ketika kita tahu kondisinya kan di Indonesia sudah tidak ada lagi penjajah Belanda ya, kemudian Jepang kalah oleh tentara sekutu, berarti di situ terjadi suatu kekuasaan, kekosongan kekuasaan. Hal itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pemuda untuk mendorong para pemimpin seperti Bung Karno, Bung Hatta untuk segera buru-buru memproklamirkan kemerdekaan, karena situasinya lagi bagus nih ya, cakung nih, cuacanya mendukung gitu kan ya, cuacanya lagi mendukung. Jadi diupayakan tadinya kan yang generasi tuanya pada keberatan, nggak mau ya, tapi kemudian sampai diculik kan, Keringas Dengklok, kemudian dibawa lagi ke Jakarta untuk membacakan
naskah proklamasi itu mahasiswa itu, artinya yang punya jasa, yang punya andil itu adalah mahasiswa. Jadi gerakan mahasiswa pada itu sangat positif, dalam arti justru mahasiswa lah yang menjadi motor tercetusnya proklamasi kemerdekaan RI gitu ya. Nah, jadi pada masa itu ya justru karena dorongan mahasiswa maka akhirnya proklamasi bisa digaungkan. Setelah itu tentunya kan kita tahu bahwa Belanda kan nggak mau nyerah begitu aja, ya kan, dia berusaha untuk balik lagi kan, karena Jepang kan udah nyerah, ya kan, tentara sekutu datang, ya, kemudian Belanda mendompleng tentara sekutu berusaha untuk menanamkan penjajahannya lagi di Indonesia. Padahal tahun 45 itu kita udah proklamasi kemerdekaan. Nah, 45 sampai 50 ini adalah masa peperangan di mana bangsa Belanda itu tetap berusaha untuk merebut kembali upaya mereka untuk menjajah ya, sementara kita berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan itu ya. Sehingga pada akhirnya kemudian pada tahun 49 ya, melalui konferensi Meja Bundar akhirnya berhasillah Belanda akhirnya mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi perang 45 sampai 49 ya, dan sejak proklamasi sampai 49 sekian tahun baru Belanda itu mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, tentu itu semua gerakan mahasiswa ya pada waktu itu, selama masa itu ya terkonsentrasi untuk membantu mendorong mempertahankan kemerdekaan, berarti ikut perang. Cuma kan beda dengan rakyat biasa. Kalau mahasiswa pasti banyaknya melalui organisasi penggalangan massa, terus kemudian melalui diskusi, melalui yang sifatnya lebih intelektual lah ya. Tapi jelas di situ mahasiswa sangat berperan. Nah, kemudian masa pun tentu berganti ya, karena pemerintahan dari 45 ke 49 itu kita Indonesia juga sedang menerapkan demokrasi parlementer, sehingga di samping ada Bung Karno selaku presiden juga ada perdana menteri di Indonesia ini ya. Dan itu masa seperti itu terjadi gonjangan-gonjangan politik karena pemerintahan itu berkuasa berdasarkan mosi percaya dari parlemen atau mosi tidak percaya. Maka ketika suatu partai memimpin pemerintahan, terus kemudian dari DPR ada mosi tidak percaya, maka pemerintahan itu ambruk, tidak ada lagi pemerintahan berikutnya dan seterusnya, sampai akhirnya kemudian hal ini ya membuat politik menjadi tidak stabil ya. Jadi kita buka lembaran baru, yaitu masa UUDS 50, Undang-Undang Sementara 1950, dengan presidennya adalah Bung Karno dan banyak perdana menteri. Jadi pada waktu itu tantangan bagi mahasiswa adalah gerakan mahasiswa diwarnai oleh kebijakan politik praktis partai politik. Ada partai politik yang diwarnai oleh komunisme, ada partai gerakan mahasiswa yang dipengaruhi oleh Islamisme, ada nasionalisme. Jadi mahasiswa itu terkotak-kotak. Ada yang ada mahasiswa komunis, mahasiswa Islamis, mahasiswa nasionalis dan sebagainya. Ya kan? Jadi banyak sekali ya. Ada terafiliasi kepada berbagai macam organisasi politik pada waktu itu. Jadi tantangannya apa? Gerakan mahasiswa udah situasinya masih belum belum memungkinkan mereka untuk bergerak secara bebas, ditambah lagi pada waktu itu mereka dipengaruhi oleh ideologi, sehingga kemudian ada yang berafiliasi ke partai komunis, ada yang berafiliasi ke partai Nahdlatul Ulama, kepada partai nasionalis dan sebagainya ya. Gerakan mereka tentu sama aja, kurang lebih masih lebih terbuka ya. Diskusi tetap jalan ya, tapi karena sekarang di situasinya sudah merdeka, udah nggak ada penjajah, walaupun masih perang ya, masih terbatas karena perang, tapi karena masing-masing itu ada yang ikut ini, ada yang ikut ini, maka yang diperlukan adalah aliansi artinya kerjasama
aliansi antara mahasiswa komunis dengan mahasiswa NU, dengan mahasiswa Muhammadiyah, dengan mahasiswa nasionalis gitu ya. Nah, jadi mereka sering melakukan aliansi kerjasama ya, kemudian juga sering melakukan audiensi, artinya pertemuan-pertemuan ya. Di samping itu juga tetap ada demonstrasi-demonstrasi ya. Nah, dalam kondisi seperti ini ternyata yang paling menonjol itu adalah CGMI ya, Sentral mahasiswa yang berafiliasi kepada komunis ya. Jadi mereka memang orangnya kan agresif ya, kalau komunis itu ya revolusioner, maka mereka menjadi dominan sehingga mahasiswa boleh dikatakan itu lebih banyak terpengaruh oleh gerakan mahasiswa yang radikal ini, yang komunis ya. Terus samping itu juga mahasiswa yang komunis ini sering menyerang orang lain ya. Komunis kan memang gerakannya seperti itu di mana-mana, kaum agama diserang, kaum budayawan diserang, kaum cendekiawan diserang, sehingga kemudian mereka makin lama makin berani merasa pede ya, makin besar, sehingga pada waktu tahun 65 mereka berani melakukan gerakan kudeta dengan melakukan gerakan 30 September ya, G30 September, G30S PKI, gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, dengan terjadinya tragedi banyak petinggi-petinggi militer yang tewas ya, 7 jenderal itu kan yang meninggal yang tewas gara-gara gerakan PKI ini ya. Nah, sampai akhirnya setelah itu ya, setelah PKI gagal ya, otomatis gerakan mahasiswa berubah lagi ya. Gerakan mahasiswa berubah lagi, yang tadinya dipengaruhi atau ditakut-takuti atau diintimidasi oleh partai komunis, tapi begitu komunis kemudian kalah dalam ini kudetanya gagal dan kemudian ditumpas oleh Pak Harto, maka otomatis mahasiswa PKI kan nggak berani lagi muncul tuh, maka mereka dikejar-kejar, dibunuhin. Otomatis semua mahasiswa yang non PKI sekarang lagi sibuknya adalah mengejar-ngejar gitu ya, mengejar-ngejar mahasiswa PKI. Di samping itu juga mereka berusaha untuk mengkondisikan supaya Indonesia ini tidak gonjang-ganjing terlalu lama. Mereka kemudian mendesak supaya MPR melakukan sidang untuk mengadili Bung Karno, karena Bung Karno pada waktu itu kan sebagai presiden. Kok bisa terjadi gerakan 30 September yang konon masa nggak tahu sih presiden, kok bisa nggak tahu, nggak ada intelijen kan gitu kan ya. Oleh karena itu maka terjadilah demonstrasi besar-besaran untuk menuntut peradilan terhadap Soekarno, sehingga kemudian terjadi sidang istimewa MPR ya, sidang istimewa MPR yang berakibat pada pemanggilan presiden, diminta tanggung jawabnya. Bung Karno waktu itu menyampaikan pidato pertanggungjawaban dengan judul pidatonya namanya Nawaksara, tapi di dalamnya beliau tidak menyalahkan PKI sebagai biang keributan terjadinya kegoncangan politik di Indonesia. Ya, bahkan beliau menyalahkan Pak Harto, katanya gara-gara Pak Harto. Kenapa? Karena Bung Karno kan memberikan surat perintah 11 Maret itu hanya untuk mengamankan situasi, mengembalikan stabilitas politik. Tapi Pak Harto memandang bahwa stabilitas politik itu hanya bisa tercapai kalau PKI dibubarin gitu loh. Dan maka kemudian Pak Harto memegang amanat Super Semar itu, kemudian membubarkan PKI dan menyatakan PKI sebagai partai terlarang, sehingga kemudian ya, PKI menjadi haram lah di Indonesia, dikejar-kejar, bahkan banyak yang dibunuh. Konon kabarnya sampai 3 juta orang PKI waktu itu kan mati ya, dibunuhin. Situasi pada waktu itu benar-benar sangat mencekam ya. Kita aja pas ketakutan kalau dalam situasi seperti itu ya, dimana dikali-kali dimana para mayat ngambang, bayangin 3 juta orang loh, dimana-mana banyak orang dibunuh-bunuhin, itu orang-orang PKI itu ya. Nah, otomatis situasi seperti inilah
kembali lagi peran mahasiswa itu tampil, yaitu untuk meminta pertanggungjawaban dari Bung Karno selaku kepala negara ya. Gimana nih ceritanya kok Indonesia bisa kayak gini nih, gara-gara ente ini gimana sih ceritanya itu kan. Nah akhirnya Bung Karno karena tidak dianggap tidak bertanggung jawab atau memberikan suatu pertanggungjawaban yang memuaskan MPR, maka dia dipecat sebagai presiden dan naiklah Soeharto sebagai presiden pengganti Bung Karno. Maka kemudian situasi tentu berubah lagi ya, situasi berubah lagi. Tadinya mahasiswa itu sibuk untuk iniin Bung Karno, sekarang udah ganti presiden, berarti sekarang gerakan mahasiswa itu ada di dalam konteks pemerintahan Pak Harto, pemerintahan Orde Baru. Jadi di sini kita lihat adalah ya sebelum terjadi pemecatan ya, pemecatan kepada Bung Karno, kita tahu kenapa mahasiswa itu sangat menginginkan supaya Bung Karno itu diganti, karena pada realitasnya, pada kenyataannya Bung Karno pada waktu itu hubungan dengan PKI terlalu dekat, sehingga seolah-olah Bung Karno ini sangat bela PKI ya. Kemudian di samping itu Bung Karno juga punya politik nasakom. Apa itu nasakom? Pernah dengar? Belum pernah. Nggak pernah politik nasakom? Politik nasional agama komunis. Jadi pada waktu itu Bung Karno berusaha untuk supaya orang-orang nasionalis, orang-orang agamis dan orang komunis menjadi satu ya, artinya tetap kompak, tapi kan nggak mungkin. Artinya apa? Bung Karno memberikan kebebasan komunis ada di Indonesia dengan membentuk poros nasakom, tapi kan yang namanya nasionalis, agamis dan komunis jadi satu nggak mungkin, terutama agamis dan komunis nggak mungkin ya kan. Komunis kan anti Tuhan, agamis ya berdasarkan ketuhanan, berdasarkan agama, jadi campur nggak mungkin ya. Maka kemudian pada waktu itu situasi politik sangat kacau ya, politik sangat memanas ya. Kemudian kita punya politik luar negeri juga sangat pro ke timur, terutama kepada Cina dan Rusia ya, sehingga orang-orang banyak yang nggak senang karena kita apa Cina itu zamannya Bung Karno ya, seperti itu ya. Ya otomatis zaman Bung Karno ini juga pers itu, kebebasan pers itu nggak ada, semua dibungkam. Bahkan kita tahu bahwa zaman Bung Karno itu bermusik aja nggak bebas. Kus Bersaudara waktu itu sempat masuk penjara cuman gara-gara dia punya band lagunya mirip lagu-lagu Beatles, lagunya lagu barat ya. Waktu itu lagunya lagu Indonesia, cuma musiknya musik kayak musik The Beatles gitu. Dianggap sama Bung Karno ini musik ngak-ngik-ngok katanya, musik ngak-ngikok ini ini ke barat, sementara Bung Karno senangnya ke timur ya. Maka kemudian Kus Bersaudara tempat orang semuanya masuk ke penjara cuman gara-gara musiknya seperti itu, niru Beatles ya. Sebenarnya kan salahnya apa ya, orang sekarang niru apa aja ya boleh sekarang, kalau dulu kan nggak bisa gitu. Jadi pada waktu itu, apalagi setelah terjadi kegagalan dalam kudetanya PKI, maka kemudian gerakan mahasiswa menjadi didukung militer ya, didukung militer berusaha untuk melengsarkan rezim Bung Karno atau rezim Orde Lama yang dianggap telah membahayakan negara, menyimpang dari Pancasila ya. Jadi mereka membentuk KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Jadi mahasiswa dari kampus ini, kampus ini tuh ya, kemudian bersatu untuk membentuk KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, melakukan pertemuan-pertemuan, melakukan demonstrasi, demo besar-besaran, melakukan long march, itu perjalanan untuk dalam rangka menguatkan keinginan supaya Orde Lama itu dibubarkan ya. Jadi kita lihat dari masa ke masa, tergantung situasinya, gerakan mahasiswa berubah-ubah. Kadang cuma diskusi ya, kemudian membentuk suatu pernyataan-pernyataan, terus
kemudian ikut juga dalam perang, terus kemudian dalam masa partai yang pada pecah belah gara-gara politik Bung Karno yang terlalu ke timur itu, sehingga banyak demo dan sebagainya, apalagi kemudian PKI kalah ya, kudetanya gagal ya, otomatis peran mahasiswa pada masa itu adalah berusaha untuk supaya menggulingkan rezim Orde Lama ya. Dan kemudian berarti sekarang masuk ke fase baru ya, yaitu masa pemerintahan Orde Baru.